Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan membacakan buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. Bagian 1, part kedua. Selamat mendengarkan. Jadilah penjaga pintu yang baik. William Morris, penulis dan perancang asal Inggris, pernah menulis sesuatu yang menjadi kutipan favorit saya, yaitu, janganlah memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahannya. Isi pesannya bagus sekali. Namun, bagaimana kita bisa mewujudkannya? Terlebih karena kita biasanya tidak sengaja membawa pulang barang yang tidak berguna atau jelek. Namun, entah bagaimana barang-barang itu selalu ada di rumah kita. Solusi untuk masalah ini adalah jadilah penjaga pintu yang baik. Konsep ini tidak sulit. Barang memasuki rumah kita hanya dengan dua cara, karena dibeli atau dihadiahkan. Tidak ada cara lain. Suatu barang tidak bisa menyelinap masuk dengan diam-diam, mencoba mencari tempat berlindung. Barang tidak muncul begitu saja atau berlipat ganda tanpa kita ketahui, kecuali mungkin klip kertas dan wadah plastik. Kita harus menghadapi kenyataan yang mungkin kurang menyenangkan, bahwa kitalah yang bertanggung jawab penuh. Kitalah yang membiarkan barang-barang itu masuk. Sambil mengevaluasi setiap barang, ingat-ingat juga bagaimana barang itu bisa datang ke kehidupan Anda. Apakah Anda memang mencari, membayar, dan membawanya pulang dengan bersemangat? Apakah barang itu mengikuti Anda dari tempat seminar atau tempat wisata? Ataukah barang itu masuk diam-diam, dibungkus oleh kertas warna-warni dan pita cantik? Rumah kita adalah istana kita, dan kita bersedia menghabiskan banyak sekali hal untuk mempertahankannya. Kita menyemprotkan obat anti rayap dan serangga, menggunakan penyaring udara untuk menghindari polusi, dan memasang sistem keamanan untuk melindungi rumah dari orang-orang asing. Ada yang kurang? Ya, pengadaan barang-barang untuk menjaga rumah tetap rapi. Berhubung produk seperti ini belum ada di pasaran, kitalah yang harus turun tangan. Kita punya kuasa untuk mengendalikan penuh hal-hal yang kita beli dan tidak. Jangan lengah. Jangan diam saja saat suatu barang masuk ke keranjang belanjaan Anda. Justru, jangan membawa barang apapun ke kasir jika belum mempertimbangkannya dengan cermat. Dalam hati, tanyakan kepada diri Anda sebelum membeli sesuatu. Layakkah barang ini ada di rumah saya? Nilai apa yang akan bertambah dengan adanya barang ini? Apakah hidup saya akan lebih mudah karena barang ini? Ataukah barang ini justru akan merepotkan untuk nilai yang tidak seberapa? Apakah masih ada tempat untuk menyimpannya? Apakah saya ingin barang ini ada selamanya atau setidaknya untuk jangka waktu panjang? Jika tidak, kira-kira seberapa sulit menyingkirkannya? Pertanyaan terakhir ini pernah mencegah saya membawa pulang skoper cenderamata dari Jepang. Karena begitu ada kenangan di balik suatu barang, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Tidak terlalu susah kan? Kita hanya perlu berhenti sebentar dan bertanya, kenapa? Sebelum membeli sesuatu. Lalu bagaimana dengan barang yang tidak kita pilih untuk beli, bahkan seringkali tidak pula kita inginkan? Misalnya, hadiah, barang gratis, dan barang promosi. Menolak pemberian memang tidak mudah, bahkan bisa dianggap tidak sopan. Tetapi begitu menumpuk, barang-barang ini akan menjadi yang paling menantang untuk dibersihkan. Cara terbaik adalah memberanikan diri untuk menolak, terutama barang gratis atau promosi. Keterampilan menolak dengan sopan bisa dipelajari dan akan sangat berguna serta sering terpakai. Silakan tolak magnet, ballpoint, dan pemberat kertas dengan logo suatu perusahaan dan cukup pulang dengan kartu nama. Jangan ragu menolak produk sampel dari kontainer kosmetik di mall. Wah, apa yang Anda lakukan di mall? Atau sampel deterjen dari supermarket dan pemanggang roti dari bank karena Anda telah membuat rekening baru. Anda juga tidak perlu mengambil setiap botol lotion dan sampo di hotel, kecuali Anda benar-benar berencana menggunakannya. Jangan biarkan barang-barang kecil ini bertumpuk memenuhi rak dan lemari di rumah. Hadiah tentu membutuhkan perlakuan berbeda. Saat Anda dihadiahi sesuatu, umumnya tidak ada pilihan lain selain menerima. Berdasarkan pengalaman, cara yang paling efektif adalah menerima hadiah dengan baik, tapi tidak perlu menyambutnya secara berlebihan. Kalau tidak, nanti hadiah yang sama akan datang lagi.
Setelah itu, berusahalah menghindari hadiah-hadiah baru, misalnya dengan tidak mengikuti acara tukar kado, dan hadapilah hadiah yang telah kita terima, meskipun tidak kita inginkan. Topik ini tidak sulit, juga tidak terlalu mudah. Kiat-kiat yang lebih mendetail akan dibahas di bab 28. Untuk menjadi penjaga pintu yang lihai, Anda harus melihat rumah sebagai tempat yang sakral, bukan tempat menyimpan barang. Anda sama sekali tidak wajib memberikan tempat untuk setiap barang yang Anda temui. Jika ada yang berupaya masuk, apapun caranya, ingat bahwa Anda punya kuasa untuk menolak barang itu. Apabila suatu barang tidak akan menambah nilai fungsi dan keindahan dalam kehidupan Anda, katakan maaf, tidak ada tempat kosong. Penolakan di awal akan sangat menghemat energi Anda di kemudian hari. Nikmati ruang. Saya harap Anda menyukai kutipan karena bab ini akan diawali dengan kutipan lain yang juga amat saya sukai, yaitu musik adalah jeda di antara nada. Kalimat ini berasal dari komposer klasik ternama Claude Debussy. Saya menafsirkannya menjadi dibutuhkan ruang dan kekosongan untuk mengapresiasi keindahan. Karena tanpa ruang, yang kita dapatkan hanyalah kekacauan dan kegaduhan. Untuk tujuan kita, mari terapkan kutipan berikut. Hidup adalah jeda di antara barang. Kesemerautan bisa memadamkan kreativitas dan membuat hidup kurang harmonis. Sebaliknya, semakin banyak ruang yang kita miliki, keseharian kita pun menjadi semakin menyenangkan dan harmonis. Ruang sepertinya sepele, tapi kita selalu merasa kekurangan ruang dan hal ini membuat kita terus merasa frustasi. Kita bahkan bersedia melakukan apapun agar bisa memiliki lebih banyak ruang di rumah, lemari, atau garasi. Dulu ruang-ruang itu ada, dan menghilangnya ruang tersebut membuat kita was-was. Kita menatap ke sekeliling rumah dan bertanya-tanya, kemana semua ruang itu pergi? Kita senang membayangkan bagaimana rupa rumah kita di hari pertama kepindahan. Oh, ruangan yang begitu megah. Lalu apa yang terjadi? Sekarang penampilannya tak seindah yang kita impikan. Sebenarnya, ruang itu tidak pernah pergi. Masih ada, persis di tempatnya semula. Ruang tidak berubah. Yang berubah adalah prioritas kita. Perhatian kita begitu terserap pada barang sehingga sama sekali melupakan unsur ruang. Kita lupa bahwa barang dan ruang adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Setiap kali kita membawa suatu barang ke dalam rumah, setiap kali pula sedikit ruang menghilang. Masalahnya adalah kita lebih menghargai barang dibandingkan ruang. Namun jangan khawatir, ruang mungkin mudah menghilang, tapi mudah juga didapatkan kembali. Coba saja Anda buang satu barang. Wow, sekarang ada ruang tambahan. Buanglah barang lain dan lihat, ada ruang lagi. Tak lama kemudian ruang-ruang kecil itu membesar menjadi ruang yang luas dan kita pun bisa bergerak dengan leluasa lagi. Anda juga bisa menari-nari untuk merayakan ruang yang tiba-tiba muncul kembali. Satu hal yang perlu diingat, yang juga selalu luput dari perhatian kita, adalah jumlah barang yang dapat kita tampung sebenarnya dibatasi oleh besarnya ruang yang kita punya. Memadatkan, mendorong barang-barang hingga sesak, atau memaksakan sedemikian rupa tidak akan mengubah prinsip ini. Mau mencoba menyimpan barang dalam kantong vakum? Boleh, tapi setelah dimasukkan pun kantong itu harus diletakkan di suatu tempat. Intinya, jika tinggal di rumah yang mungil atau memiliki lemari yang terbatas, Anda tidak bisa membawa pulang barang terlalu banyak. Titik. Dengan prinsip yang sama, kita juga tidak perlu mengisi setiap jengkal ruang yang ada. Ingat, nilai ruang sama dengan nilai barang. Bahkan lebih besar tergantung Anda melihatnya. Jika tinggal di rumah seluas hampir 400 meter persegi, tidak berarti Anda perlu barang yang akan menutupi setiap sudut rumah. Jika punya ruang pakaian, Anda tidak perlu mengisi setiap celahnya. Sungguh, tanpa barang yang terlalu sesak, Anda akan hidup dan bisa bernafas lebih tenang. Di bagian pendahuluan, kita sudah menyinggung pentingnya wadah-wadah penyimpanan
dan bahwa wadah-wadah itu justru sangat berguna saat berada dalam keadaan kosong. Jika ingin menikmati sepoci teh, kita perlu cangkir kosong. Jika ingin memasak, kita perlu panci kosong. Jika ingin berdansa, kita perlu ruang yang cukup untuk bergerak. Sama halnya dengan wadah, kita bisa mengumpamakan rumah sebagai wadah dari kehidupan rumah tangga. Saat ingin bersantai, membuat sesuatu atau bercengkrama dengan keluarga, kita tentu perlu tempat untuk melakukannya. Selain itu, rumah pun bisa dianggap seperti tahapan dalam hidup. Agar bisa mendapatkan kualitas hidup terbaik, kita harus bisa bergerak dan mengekspresikan diri dengan leluasa, bukan justru tersandung-sandung dan repot menghindari berbagai barang di rumah. Ide dan pikiran kita juga membutuhkan ruang-ruang yang berantakan akan membuat pikiran kita kusut. Bayangkan saja, Anda duduk di sofa, membaca buku atau mendengarkan musik. Dan tiba-tiba ada inspirasi yang muncul di pikiran Anda. Katakanlah Anda tiba-tiba mendapatkan ide baru mengenai sifat dan perilaku manusia atau sudah nyaris mengungkap makna dari kehidupan. Anda pun tenggelam dalam pikiran, sibuk menjawab misteri umat manusia, lalu pandangan Anda tertuju pada tumpukan majalah di meja atau keranjang pakaian di sudut ruangan. Pikiran Anda mulai beralih. Rasanya harus dirapikan. Atau ada waktu tidak ya sebelum makan malam? Dengan kata lain, pikiran Anda mendadak berbelok dan inspirasi Anda pun serta kemungkinan Anda menjadi filsuf besar menghilang. Tentu saja Anda tidak perlu seperti Aristoteles yang mengapresiasi ruangan berantakan agar mendapatkan ide-ide bagus. Rutinitas sehari-hari yang terkesan membosankan pun sebetulnya bisa terbantu dengan tempat yang rapi dan bersih. Contohnya, Anda akan bisa memberikan perhatian penuh dengan pasangan atau anak Anda tanpa disibukkan dengan jutaan barang yang berserakan. Bahkan, kekuatan terbesar dari ruang adalah mampu menonjolkan barang dan orang yang sungguh-sungguh istimewa untuk kita. Jika memiliki lukisan indah, tentu Anda tidak akan menaruhnya sembarangan dengan barang dekorasi lain. Lukisan istimewa biasa dipajang sendiri, dengan cukup ruang di sekelilingnya untuk menunjukkan keindahannya. Vas bunga yang elegan tidak akan diletakkan dengan barang-barang murahan. Pasti akan ada tempat di meja atau buffet khusus. Kita harus memperlakukan hal-hal yang penting bagi kita dengan rasa hormat seperti itu. Sebaliknya, ini berarti kita perlu menyingkirkan barang-barang lain yang kurang bernilai. Dengan menciptakan ruang di rumah, kita mengembalikan perhatian pada hal-hal yang sudah seharusnya diperhatikan, yaitu kegiatan kita, bukan barang yang kita punya. Hidup ini terlalu singkat untuk disibukkan dengan barang-barang. Ketika menginjak usia senja, bukan barang-barang itu yang akan memberikan asupan kepada jiwa kita, melainkan jeda di antaranya. Menyukai tanpa memiliki. Apa yang akan Anda lakukan jika seseorang ingin memberikan lukisan Mona Lisa? Tapi dengan satu syarat, Anda tidak boleh menjualnya. Betul, ini artinya Anda punya kesempatan menatapkan lukisan yang luar biasa itu kapanpun Anda mau. Namun, ini juga berarti Anda tiba-tiba harus bertanggung jawab menjaga salah satu peninggalan terbesar dan terpenting dalam sejarah manusia. Anda harus menjaga lukisan agar tidak dicuri, membersihkannya dari debu dan kotoran, melindunginya dari sinar matahari, serta menyimpannya dalam suhu dan kadar kelembapan khusus. Semua ini sama sekali tidak mudah. Belum lagi Anda harus berhadapan dengan berbagai rupa pencipta seni yang mengantri setiap harinya untuk menikmati lukisan itu. Bisa jadi rasa gembira yang awalnya Anda rasakan perlahan pudar akibat beban perawatan dan pemeliharaan yang Anda tanggung. Apakah senyum misterius Mona Lisa masih terlihat mempesona? Mungkin tidak. Jadi, ya biarkan saja lukisan itu tetap berada di tempatnya, di museum. Kita sangat beruntung hidup di zaman modern yang memberikan akses luas pada berbagai macam karya seni dan kepingan sejarah yang luar biasa tanpa harus membeli atau merawatnya sendiri. Kota-kota yang kita diami adalah sumber kesenian, kebudayaan, dan hiburan. Kita tidak perlu menciptakan hal-hal itu di rumah kita.
Hikmah inilah yang saya pelajari bertahun-tahun lalu, saat baru lulus kuliah. Saya mengambil jurusan sejarah seni dan sempat bekerja paruh waktu di sebuah galeri seni modern. Saya menghadiri banyak pameran, membaca berbagai buku dan majalah, serta merasa cukup ahli di bidang ini. Pada suatu hari saya mendapat kesempatan membeli karya seni seorang seniman terkenal. Tanpa pikir panjang, saya pun mengambil kesempatan itu. Ini langkah besar di usia saya yang masih muda, berada di jalur untuk menjadi kolektor seni. Tak butuh waktu lama, rasa gembira saya mulai hilang begitu saya sadar harus bertanggung jawab dan mengeluarkan biaya akan karya seni tersebut, mulai dari proses pemilihan lapisan penutup sampai pembingkaian. Masalah berikutnya adalah tempat memajang. Sebenarnya saya tidak berhenti memikirkan bagaimana kecocokan karya seni modern dengan apartemen yang saya huni, yang bergaya kuno ala zaman sebelum perang. Masih banyak hal lain yang luput dari pertimbangan saya, yaitu pencahayaan, pantulan lampu, dan garis desain. Akhirnya, saya memilih tempat terhormat di atas perapian. Meskipun tidak lagi serasi dengan ubinnya yang berdesain lawas, saya ingin karya seni itu menjadi dekorasi utama. Lagi pula harganya mahal. Setelah selesai dengan segala permasalahan ini, akhirnya saya punya waktu untuk duduk dan menikmati harta karun saya. Tapi bayangkan betapa terkejutnya saya ketika menyadari ada serangga hitam kecil persis di tengah-tengah karya yang berharga itu. Bagaimana serangga itu bisa menyelinap di bawah bingkai kaca? Entahlah, tak ada yang bisa saya lakukan. Saya pun tetap memajang karya tersebut dengan bangga. Saat pindah ke apartemen lain, saya membungkus dan membawanya dengan hati-hati. Tetapi apartemen yang baru ini melarang penghuni memaku dan memajang apapun di dinding, sehingga karya seni itu terpaksa turun derajat dan diletakkan di lantai. Setelah beberapa kali pindah apartemen, saya merasa lelah dengan proses mengangkat dan menaruhnya lagi ke tempat-tempat baru. Akhirnya, selama 5 tahun, lukisan itu tergeletak di lemari dalam keadaan dibungkus rapat dengan plastik gelembung, sebelum akhirnya saya jual. Sejak saat itulah saya memutuskan bahwa karya seni memang sebaiknya berada di museum, tempat saya bisa pergi dan datang kapanpun saya mau. Menemukan cara untuk mencintai tanpa memiliki sesuatu adalah salah satu kunci bagi kehidupan minimalis. Ambil contoh mesin pembuat cappuccino yang berdebu di lemari dapur kita. Secara teori mesin ini memudahkan, juga memewahkan pembuatan secangkir kopi dengan buih panas di atasnya di rumah sendiri. Nyatanya repot sekali ketika harus membersihkan wadah kopi setiap selesai dipakai. Susah dikeluarkan dan susah dikembalikan lagi. Selain itu, kopinya juga tidak pernah terasa pas. Entah bagaimana nilai keistimewaannya berkurang, justru saat kita bisa menikmatinya kapanpun dan sebanyak apapun. Cukup beberapa kali saja kita berpura-pura menjadi barista. Selebihnya, ternyata lebih seru berkunjung ke kedai kopi dan menikmati suasana sambil menyeruput kopi pilihan kita. Menerapkan hidup minimalis berarti melawan keinginan untuk menghadirkan tiruan dunia luar di dalam rumah kita sendiri. Kita tidak perlu membeli dan merawat perlengkapan home theater, kebugaran, atau perkarangan seluas-luasnya. Pergilah ke bioskop, berolahragalah di luar rumah, dan pergilah ke taman atau kolam renang di lingkungan Anda. Anda tetap bisa menikmati semua kegiatan yang sama tanpa harus menyimpan dan merawat barang-barang itu. Jika mudah tergoda dengan barang-barang cantik dan menarik, Anda harus menjadikan mencintai tanpa memiliki sebagai moto. Silahkan nikmati keindahan bentuk-bentuk gelas yang meliuk, keahlian sang perajin yang membuat gelas antik atau warna-warna cerah dari vas mahal. Tapi, alih-alih membawa pulang semuanya, biarkan semua itu tetap berada di rak pajang toko. Kunjungan ke toko bisa dibayangkan seperti kunjungan ke museum. Kesempatan melihat keindahan dan desain karya-karya besar tanpa ada peluang atau tekanan untuk membelinya. Prinsip ini juga saya terapkan setiap kali membuka internet. Jujur saya,
Melihat foto-foto suatu barang sudah membuat saya cukup puas, sama seperti perasaan telah memiliki barang itu. Agar dapat menerapkan hidup minimalis, kita perlu mengurangi jumlah barang yang membutuhkan perawatan dan perhatian kita. Untunglah, ada banyak sekali cara untuk melakukannya, antara lain dengan memindahkan kegiatan hobi dan kegiatan lain ke tempat umum. Efek sampingnya pun luar biasa. Saat berada di taman, museum, bioskop, dan kedai kopi, dan berhenti mencoba membawa semua suasana ini ke dalam rumah. Kehidupan sosial kita menjadi lebih aktif dan kita benar-benar menjadi bagian dari masyarakat. Dengan mendobrak dinding barang di sekitar kita akan mampu melangkah ke dunia luar, menikmati pengalaman yang lebih segar, langsung, dan bernilai. Bahagia dengan cukup. Lao Tzu, filsuf Cina dan penulis Tao Te Ching, menulis, orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang yang kaya. Cukup adalah konsep yang sulit. Cukup bagi satu orang belum tentu sama untuk orang lain. Secara umum, kita pasti setuju bahwa kita cukup makanan, air, pakaian, dan rumah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai pembaca, Anda pun mungkin merasa yang Anda miliki saat ini adalah cukup. Lalu, mengapa kita masih ingin membeli dan memiliki lebih banyak barang? Saya akan mengajak Anda membedah kata cukup. Menurut kamus, cukup berarti dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang. Disitulah masalahnya. Meskipun sudah memenuhi kebutuhan, masih ada keinginan. Untuk menikmati rasa cukup, perhatian kita harus tertuju pada kebutuhan. Rumusnya tidak rumit. Kebahagiaan datang dari menginginkan apa yang sudah kita miliki. Saat hasrat keinginan sudah dipuaskan oleh barang-barang yang kita miliki, kita tidak perlu lagi membeli barang lain. Tetapi keinginan ini yang sering kali menjadi masalah untuk mengendalikan perasaan kini. Kita harus tahu dulu apa pemicunya. Bayangkan kita tinggal di tempat yang jauh dan terpencil, tidak ada TV dan internet, tidak ada majalah dan koran. Kita hidup sederhana, tapi puas dengan apa yang kita miliki. Badan hangat, perut kenyang, dan aman dari alam bebas. Dengan kata lain, kita berkecukupan. Lalu suatu hari datanglah keluarga yang membangun rumah tepat di samping rumah kita. Rumah mereka lebih besar dan isinya pun lebih banyak. Tiba-tiba, kita tak lagi merasa cukup seperti sebelumnya. Selanjutnya, jumlah keluarga yang datang bertambah dengan bentuk rumah, mobil, dan barang lain yang beragam. Wow, kita pun tersadar betapa banyak barang yang tak kita miliki. Ada satelit yang memungkinkan tayangan TV serta sambungan internet memperlihatkan gaya hidup orang kaya dan para selebritas. Barang yang kita miliki masih sama seperti sebelumnya. Tetapi, jika dulu kita merasa berkecukupan, sekarang justru serba kekurangan. Apa yang terjadi? Kita menjadi korban dari suatu kondisi yang sangat lazim terjadi, yaitu rasa tidak mau kalah dari tetangga. Dalam situasi ini, kita tak lagi mengukur rasa cukup dengan objektif. Misalnya, apakah rumah kita cukup untuk menampung semua anggota keluarga, melainkan lebih subjektif. Apakah rumahku sudah seindah, sebesar, atau sebaru tetangga di kanan dan kiri? Hal ini diperparah karena standar yang subjektif ini biasanya semakin tinggi, bahkan tanpa batas. Begitu sudah mencapai level tetangga di kiri, kita menoleh ke tetangga di kanan. Kita harus berani mengakui bahwa di atas langit selalu ada langit. Selalu ada seseorang yang memiliki barang lebih indah, lebih besar, atau lebih mahal. Jadi, kecuali kita sungguh-sungguh yakin akan menjadi orang terkaya di dunia, sia-sia saja usaha kita mengukur kekayaan dengan membandingkan diri dengan orang lain. Orang-orang yang memang sudah kaya pun tak luput dari fenomena ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok kaya juga berlomba memiliki yacht pribadi,
terbesar, dan termewah. Pertanyaannya sekarang, jika rasa puas terhadap barang tidak bisa dicapai oleh orang-orang terkaya sekalipun, lalu untuk apa kita memburunya? Faktanya adalah, begitu semua kebutuhan dasar terpenuhi, kebahagiaan kita tidak lagi ditentukan oleh jumlah barang yang kita miliki. Setelah beranjak dari titik ini, kepuasan yang kita dapatkan dari mengonsumsi barang-barang di luar kebutuhan pokok akan merosot dengan cepat. Di bidang ekonomi ada istilah titik jenuh. Kesitulah kita menuju, bahkan hingga ke angka negatif. Mungkin itulah alasan Anda membaca buku ini. Dan karena itu pula lebih banyak barang seringkali justru gagal memuaskan hasrat kita. Dalam beberapa kasus, barang berlebih justru menurunkan kadar kesenangan kita. Kepemilikan barang-barang konsumsi adalah permainan dengan satu pemenang. Hanya perusahaan yang memproduksi dan menjual barang itu. Kita sendiri sebenarnya akan lebih bahagia, lebih santai, dan lebih puas jika benar-benar bisa melepaskan diri dari usaha mengejar segala sesuatu yang berlebih. Menumbuhkan sikap penuh rasa syukur sangat berguna dalam cara hidup minimalis. Jika bisa melihat bahwa hidup kita tidak kekurangan dan bisa menghargai apa yang sudah kita punya, kita tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Kita berfokus pada apa yang sudah ada, bukan pada apa yang tidak kita punya. Jika ingin membandingkan diri, bandingkan dengan masyarakat lain di dunia, bukan hanya dengan orang-orang di kiri, kanan, depan, atau belakang kita. Kita harus melihat ke bawah dan ke atas. Mungkin kita merasa kurang jika dibandingkan dengan warga kaya di negara kita sendiri. Tapi jika dibandingkan dengan banyak orang lain di tempat-tempat lain, sesungguhnya kitalah yang hidup berkelimpahan. Dulu, saya merasa tidak puas karena hanya ada satu kamar mandi di rumah. Saat ingin menggunakannya, ternyata ada orang lain sedang mandi. Atau jika ada tamu menginap, kami harus menggunakan kamar mandi yang sama. Suatu hari saya menemukan sebuah buku yang berjudul Material World, A Global Family Portrait karya Peter Mansell. Buku itu menampilkan foto-foto keluarga biasa dari seluruh dunia. Mereka difoto di depan rumah bersama semua harta benda mereka. Jika ada di antara Anda yang merasa berkekurangan, silakan simak buku ini. Isinya benar-benar membuka pikiran bahwa ada orang yang memiliki sangat sedikit barang. Saya jadi tahu bahwa kamar mandi di dalam rumah pun merupakan kemewahan di beberapa bagian dunia. Dari situlah saya mendapatkan sudut pandang baru mengenai kekayaan. Saya bersyukur meski hanya ada satu, saya masih memiliki kamar mandi. Sekarang, kita sudah tahu posisi kita sebenarnya di dunia. Dan bukan hanya membandingkan diri dengan selebritas atau tetangga kita. Diskusi mengenai cukup ini akan diakhiri dengan sesi kegiatan. Jangan khawatir, Anda hanya perlu secari kertas dan sebatang pensil. Komputer juga boleh. Siap? Baik, saya minta Anda berkeliling rumah dan membuat daftar semua barang yang Anda miliki. Mungkin beberapa dari Anda merasa tidak percaya dengan hal ini, tapi saya serius. Silakan buat daftar setiap buku, piring, garpu, blus, sepatu, spray, pena, aksesori. Singkat kata, setiap barang yang ada di rumah Anda. Jika ini terlalu sulit, cobalah dengan satu ruangan dulu. Masih susah? Perkecil lagi dengan mulai dengan satu laci. Susah? Nah, apakah Anda masih merasa berkekurangan? Hidup sederhana. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Hiduplah dengan sederhana agar orang lain dapat hidup." Siapa sangka inilah hadiah terbesar yang bisa didapatkan dari hidup minimalis. Pada bab ini Anda akan diajak berpikir secara lebih global. Sekarang,
Bayangkan di dunia ini kita hidup bersama lebih dari 7 miliar orang lainnya. Ruang dan sumber daya kita terbatas. Bagaimana kita bisa menjamin ada cukup makanan, air, lahan, dan energi untuk saat ini dan mendatang? Yaitu dengan tidak menggunakan sumber daya lebih daripada yang kita butuhkan. Hal ini karena dari setiap tambahan yang kita ambil, kita mengorbankan orang lain, baik saat ini maupun dari generasi di masa depan. Tambahan itu mungkin tidak terlalu signifikan bagi kehidupan kita, tapi bagi orang lain, mungkin hal itu menjadi penentu antara hidup dan mati. Harus kita sadari, kita tidak hidup di dunia yang terpisah. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi yang bergema ke seluruh dunia. Ada seseorang di belahan dunia lain yang menderita kekeringan dan kehausan. Apakah Anda masih mau membiarkan air mengalir saat menggosok gigi? Kekurangan minyak bumi akan menimbulkan kemiskinan dan kekacauan. Apakah Anda masih tega mengendarai kendaraan yang boros bensin? Jika menyaksikan dengan mata kepala sendiri, betapa mengerikan dampak kerusakan hutan. Apakah Anda masih ingin membangun rumah besar? Kalau saja kita mengerti bagaimana gaya hidup kita berdampak pada banyak hal lain, mungkin kita semua akan bersedia hidup lebih hemat. Pilihan yang kita buat sebagai konsumen berdampak langsung terhadap lingkungan. Setiap barang yang kita beli, mulai dari makanan, TV, sampai mobil, diproduksi menggunakan sumber daya alam. Dan bukan hanya proses pembuatannya yang memakan energi, pembuangannya pun harus dipikirkan. Apakah kita ingin anak cucu kita nanti hidup di atas timbunan sampah? Semakin sedikit yang kita punya, semakin baik pula dampaknya untuk orang lain dan bumi. Jadi, kita harus mengurangi konsumsi sebanyak mungkin dan mulai membeli produk serta kemasan yang terbuat dari bahan mudah terurai, bisa didaur ulang, dan diproduksi dengan sumber daya alam yang seminimal mungkin. Hal-hal yang kita beli pun berpengaruh pada orang lain. Namun, metode produksi modern cenderung mengalihkan pabrik ke lokasi dengan tenaga kerja yang murah dan regulasi lemah. Setiap kali membeli sesuatu, kita harus memikirkan lokasi pembuatan dan siapa pembuatnya. Orang-orang di tempat lain di dunia ini tidak seharusnya menanggung ketidakadilan, ketidakamanan, bahkan ketidaklayakan tempat kerja hanya agar kita dapat membeli celana jin. Udara dan air milik mereka pun tidak seharusnya tercemar hanya agar kita bisa memiliki sofa baru. Kita harus mencari barang yang diproduksi dengan cara memperbaiki, bukan menghancurkan hidup seseorang serta masyarakat pembuatnya. Tentu saja tidak mungkin menghitung dampak setiap barang yang kita beli. Kita harus membuka wawasan seluas mungkin, tapi secara realistis akan butuh berbulan-bulan hingga kita bisa mendapatkan informasi lengkap hanya untuk satu barang. Namun, ada satu cara untuk menyiasati hal ini dan tetap meminimalisasi jejak dampak kita sebagai konsumen, yaitu membeli produk lokal, membeli barang bekas, dan tidak membeli terlalu banyak. Membeli produk lokal sangat bermanfaat bagi etika, lingkungan, dan ekonomi. Pertama, hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa produk kita dibuat dalam kondisi kerja yang adil dan layak. Kecil peluangnya Anda akan menemukan pabrik kecil dengan standar kerja buruk di belakang jalan-jalan utama. Kedua, membeli produk lokal berarti mengurangi jarak pengiriman. Lebih hemat energi karena hanya menempuh beberapa kilometer sehingga jauh lebih ramah lingkungan. Ketiga, membeli produk lokal berarti kita mendukung bisnis yang memiliki nilai yang sama dengan kita. Kita mendukung penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus berinvestasi di masyarakat. Bagaimana dengan membeli barang bekas? Membeli barang bekas berarti kita memiliki barang baru tanpa harus menguras sumber daya alam. Untuk apa menghabiskan material dan energi untuk satu barang yang sama sekali baru, jika ada barang lama yang fungsinya sama? Tukar pusat belanja dengan pasar barang bekas, terutama untuk perabot, perlengkapan rumah, barang elektronik, pakaian,
buku, mainan, dan lain-lain. Toko barang antik, iklan barang bekas, atau situs jual beli online seperti eBay, Craigslist, dan Freecycle adalah harta karun tersendiri, tempat kita bisa menemukan barang-barang bekas layak pakai. Berbangga hatilah menjadi pemilik kedua, atau ketiga, atau keempat dari suatu barang. Tidak hanya berhemat, cara ini juga ramah lingkungan. Terakhir, membeli sedikit barang adalah prinsip utama hidup minimalis. Membatasi barang yang kita beli dan berfokus hanya pada hal-hal esensial adalah cara terbaik untuk meminimalisasi dampak konsumsi kita. Dengan begitu, kita pun bisa memastikan bahwa sebagai individu, kita sudah berkontribusi menahan laju penurunan sumber daya, tidak menambah beban kehidupan manusia lain, dan mengurangi limbah. Jika tidak membutuhkan sepatu atau baju hangat, jangan membelinya hanya demi penampilan. Pikirkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan, pabrik asal, biaya pengiriman ke negara lain, dan dampak pembuatannya nanti. Mari kita buat keputusan membeli berdasarkan kebutuhan dan siklus hidup produk yang kita punya, bukan hanya karena kita menyukai warna tertentu atau karena tergoda iklan. Sebagai tambahan, filosofi hidup seperti ini akan membantu kita mencapai tujuan sebagai seorang minimalis. Saat mengurangi konsumsi untuk menyelamatkan dunia, rumah kita pun menjadi tetap bersih, menenangkan, dan bebas dari kesemerautan. Demikianlah bagian 1 part 2 dari buku Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. Untuk mendukung penulis, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.